Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita menyelami topik yang rasanya relevan banget ya buat kita semua, kebahagiaan. Sumber kita adalah bab 18 dari sebuah karya yang khusus meneliti kemajuan manusia melalui kacamata data. Jadi, apa sih yang diungkap data ini tentang rasa bahagia Anda, tentang kita semua? Apa benar kita semakin bahagia seiring waktu? Mari kita coba bedah bareng ya temuan-temuan dari bab ini. Iya, ini memang topik yang sangat menarik. Karena kan kebahagiaan itu rasanya personal banget ya. Subjektif sekali. Tapi uniknya, sumber ini, bab 18 ini, mencoba mendekatinya secara lebih objektif. Mencoba mengukur dan melihat tren globalnya dari data. Jadi misi kita hari ini ya itu, memahami gimana sih bab 18 ini mendefinisikan kebahagiaan, gimana mereka mengukurnya, dan pola apa saja yang muncul dari data tersebut. Termasuk ya beberapa temuan yang mungkin agak mengejutkan atau paradoksal. Oke. Langkah pertama mungkin gimana sumber ini mengurai konsep kesejahteraan atau kebahagiaan itu sendiri. Saya bayangin ini bukan hal yang simpel ya. Pasti banyak perdebatan lah di kalangan filsuf, seniman, sampai ilmuwan sosial. Anda benar sekali. Ini konsep yang multifaset. Sumber ini, bab 18 ini, secara spesifik membedakan dua aspek utama sih untuk mempermudah analisis datanya. Pertama, ada yang disebut kesejahteraan objektif. Kesejahteraan objektif itu maksudnya gimana? Nah, ini merujuk pada hal-hal yang kita anggap punya nilai intrinsik, hal-hal fundamental yang berharga gitu. Terlepas dari apakah orang yang punya itu saat itu lagi merasa senang atau menghargainya atau enggak. Contohnya kayak apa itu kesejahteraan objektif? Ya, contoh paling dasar itu kehidupan itu sendiri ya. Terus kesehatan, akses ke pendidikan, kebebasan dari penindasan, bahkan ketersediaan waktu luang. Sumber ini mengaitkannya dengan konsep kapabilitas dasar yang pernah dikembangin pemikir kayak Amartya Sen sama Martha Nussbaum. Logikanya gini, hal-hal ini itu prasyarat biar kita bisa mengejar hal lain dalam hidup, termasuk sekedar punya kapasitas buat merenung apa sih yang berharga buat kita. Sumber ini juga ngingetin kita buat nggak lupa sama mereka yang nggak cukup beruntung punya hal dasar ini, yang mungkin nggak selamat atau terlalu sakit buat ikut ngobrolin kebahagiaan. Oke. Saya nangkep. Jadi ini semacam fondasi dasar ya, yang memungkinkan kita ngejar kebahagiaan itu sendiri. Terus kalau sisi yang lebih personalnya gimana? Sisi perasaannya? Nah, itu bawa kita ke aspek kedua, kesejahteraan subjektif. Ini lebih ke gimana Anda sebagai individu mengevaluasi hidup Anda sendiri. Peneliti biasanya nanya ini di survei misalnya. Seberapa puas Anda dengan hidup Anda akhir-akhir ini? Atau, secara keseluruhan, di mana Anda akan menempatkan diri Anda pada tangga kehidupan imajiner, dari yang terburuk sama yang terbaik. Ini benar-benar fokus ke penilaian pribadi Anda. Tapi bukan yang ngukur perasaan kayak gitu rentan banget bias ya. Saya ingat baca di sumber ini kalau jawaban survei bisa banget kepengaruh hal sepele kayak cuaca hari itu, atau mood pas ditanya. Atau bahkan urutan pertanyaan di kuesioner itu sendiri bisa ngubah jawaban soal kebahagiaan, bener nggak sih? Betul sekali. Itu tantangan yang sangat nyata ya dalam penelitian ini. Pengukuran subjektif itu memang berisik, gampang kepengaruh faktor sesaat. Makanya, para ilmuwan sosial yang cermat, kayak yang dirujuk di sumber kita, biasanya nggak cuma ngandelin foto pertanyaan aja. Mereka cenderung pakai berbagai ukuran, nanya soal kebahagiaan, kepuasan hidup, evaluasi hidup, terus seringnya ngambil rata-rata atau indeks gabungan dari jawaban-jawaban itu. Tujuannya, ya biar dapat gambaran yang lebih stabil, lebih andal, yang nggak terlalu keombang-ambing sama mood atau cuaca pas survei. Oke, jadi ada upaya ya buat bikin lebih robust meskipun sifatnya subjektif. Paham? Sekarang, mari masuk ke bagian yang sering jadi perdebatan seru nih, hubungan antara uang dan kebahagiaan. Apa kata data global yang disajikan bab 18 ini? Beneran nggak sih uang bisa beli kebahagiaan? Kalau kita lihat data agregat secara global ya, seperti yang dipaparkan sumber ini, dengan ngutip berbagai studi besar termasuk World Happiness Report dan karya ekonom kayak Dayton, Halliwell, Inglehart, terus Stephenson dan Wolfers, jawabannya cenderung, ya, ada korelasi yang cukup kuat. Negara-negara dengan PDB per kapita yang lebih tinggi, secara umum, cenderung punya populasi yang ngelaporin tingkat kebahagiaan rata-rata yang lebih tinggi juga. Jadi, di tingkat makro, kekayaan nasional itu kayaknya jalan bareng sama tingkat kebahagiaan subjektif rata-rata. Itu temuan yang konsisten ya di banyak studi kayak yang Anda sebutin tadi?
Tapi sumber ini kan terus nyorot kasus Amerika Serikat ya. Disebut ada semacam stagnasi kebahagiaan Amerika gitu. Padahal PDB per kapita mereka naik terus selama beberapa dekade terakhir. Ini kedengarannya kayak anomali. Gimana bab 18 ini coba ngejelasin kenapa AS kok kayaknya beda dari tren global itu? Nah, ini memang salah satu teka-teki menarik yang dibahas. Sumber ini nyajiin beberapa hipotesis sih, tapi juga nekenin kalau ini masih jadi area diskusi, belum ada jawaban pasti gitu. Salah satu penjelasan yang ngacu ke pandangan Angus Deaton itu soal skala. Jadi gini, waktu kita lihat negara yang udah kaya banget kayak AS, dalam rentang waktu yang relatif pendek, katakanlah 20-30 tahun, kenaikan pendapatan real, misalnya 2 kali lipat, mungkin nggak ngasih dampak sejelas kalau kita bandingin perbedaan pendapatan yang bisa 50 kali lipat antara negara miskin kayak Togo sama AS. Mungkin ada semacam efek diminishing return gitu di skala kebahagiaan yang udah tinggi. Maksudnya, di tingkat pendapatan yang udah tinggi, nambah lagi mungkin efeknya nggak sebesar di tingkat pendapatan yang lebih rendah ya. Itu satu kemungkinan. Ada penjelasan lain yang ditawarin sumber? Kemungkinan kedua yang disinggung ini ngacu ke pembahasan di bab 9 karya aslinya. Itu soal ketimpangan. Amerika Serikat dalam periode yang sama itu ngalamin peningkatan ketimpangan pendapatan yang lebih tajam dibanding banyak negara maju lain di Eropa Barat. Jadi meskipun rata-rata PDB per kapita naik, manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu mungkin nggak nyebar rata. Kalau sebagian besar kenaikan kekayaan cuma dinikmatin segelintir orang di lapisan paling atas, ya nggak heran kalau rata-rata tingkat kebahagiaan populasi secara keseluruhan nggak ikut naik signifikan. Apapun kombinasi penyebabnya, para ahli sepakat sih kalau stagnasi kebahagiaan di AS ini kasus yang patut dicermati dalam konteks tren global. Ini menarik banget sih. Jadi bukan cuma soal berapa banyak uangnya, tapi juga siapa yang dapat uangnya itu kayaknya penting ya buat kebahagiaan rata-rata. Kalau tadi kita ngomongin kepuasan, sumber ini juga lihat sisi ekstrem ketidakbahagiaan kan ya, lewat data bunuh diri. Apa yang bisa kita pelajari dari data historis soal ini? Apa zaman modern ini bikin kita lebih rentan? Nah, ini mungkin salah satu temuan yang paling berlawanan sama intuisi banyak orang. Data historis dari negara kayak Inggris, AS, Prancis yang disajiin di bab 18 ini justru nunjukin kalau secara umum ya, tingkat bunuh diri itu lebih tinggi di masa lalu dibanding sekarang. Tentu ini bukan garis lurus turun gitu aja, ada fluktuasi yang signifikan sepanjang waktu. Fluktuasi itu dipengaruhi apa aja? Sumber ini pasti ngurain itu. Betul, sumber ini ngidentifikasi beberapa faktor penting yang saling terkait. Pertama, itu usia. Pola yang cukup konsisten itu, tingkat bunuh diri naik tajam pas masuk remaja, terus naik pelan-pelan sampai usia paruh baya. Yang menarik, ada beda gender di usia lanjut. Tingkat bunuh diri pada pria cenderung naik lagi setelah pensiun, mungkin terkait hilangnya peran tradisional atau isolasi sosial. Sementara pada wanita cenderung turun. Kedua, ada pengaruh kohort atau generasi. Ini juga temuan penting. Sumber nyatat kalau generasi yang lahir di awal abad ke-20, kayak generasi GI yang ngalamin PD2, dan Silent Generation, ternyata punya tingkat bunuh diri yang lebih rendah dibanding generasi sebelumnya, era Victoria maupun generasi sesudahnya, kayak Baby Boomers dan Gen X. Generasi milenial kayaknya nunjukin tanda-tanda memperlambat atau membalikan tren kenaikan antar generasi ini. Misalnya, ada penurunan tingkat bunuh diri remaja antara awal 90-an sampai dekade pertama 2000-an. Jadi bukan cuma soal tahun berapa kita hidup, tapi juga kita lahir di generasi mana itu ngaruh ke risikonya ya. Kompleks banget ya. Banget. Dan faktor ketiga, itu periode waktu itu sendiri, setelah kita kontrol efek usia dan kohort. Data nunjukin kalau periode waktu saat ini secara umum kayaknya kurang kondusif buat bunuh diri dibanding puncak-puncak historis, kayak di sekitar pergantian abad 19 ke 20, era depresi hebat 1930-an atau tahun 1970-an. Wah, ini ngasih perspektif yang beda banget ya. Jadi kalau kita dengar laporan soal kenaikan tingkat bunuh diri di AS belakangan ini misalnya, kita perlu lihat dalam konteks yang lebih gede ini. Sumber ini kalau saya nggak salah tangkap, nyiratin kalau sebagian dari kenaikan itu bisa jadi karena faktor demografi. Misalnya, populasi gede dari baby boomer pria sekarang masuk usia yang emang historisnya paling rentan. Jadi bukan semata-mata cerminan kalau zaman sekarang lebih buruk gitu ya. Tepat sekali. Memahami konteks historis dan demografis ini krusial banget biar kita nggak ngambil kesimpulan yang terlalu simplistis dari data bunuh diri. Ini fenomena yang jauh lebih rumit daripada sekedar bilang modernitas otomatis bikin orang lebih putus asa. Secara historis,
tingkatnya justru lebih rendah sekarang. Oke, oke. Mari kita coba rangkum sedikit dan pahami gambaran besarnya. Di satu sisi, banyak indikator objektif hidup, kita membaik. Kesehatan, harapan hidup, pendidikan, kayak yang dibahas di bagian lain sumber ini. Tapi di sisi lain, kebahagiaan subjektif nggak selalu naik barengan sama itu. Bahkan bisa stagnan kayak di AS, atau turun buat kelompok tertentu kayak wanita Amerika tadi. Ini bagian yang menurut saya paling bikin bingung dari bab 18 ini. Gimana sumber merangkai teka-teki ini? Anda nangkep persis inti dari paradoks yang disorot bab 18 ini. Sumber ngerangkum beberapa poin kunci yang kayaknya kontradiktif atau bikin bingung. Pertama, yaitu tadi, keterlambatan Amerika, lagging Amerika. Kayak yang udah kita bahas, kebahagiaan rata-rata orang Amerika nggak sejalan sama pertumbuhan ekonomi mereka dan ketinggalan dibanding negara maju lain. Justru di era yang sering disebut abad Amerika. Terus soal generasi baby boomer yang tumbuh di masa damai dan makmur itu. Iya, generasi baby boomer. Mereka tumbuh di tengah kedamaian dan kemakmuran pasca perang yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi, generasi ini justru nunjukin tingkat masalah sosial dan personal yang relatif lebih tinggi, termasuk tingkat bunuh diri yang lebih tinggi, kayak disinggung tadi. Sesuatu yang bikin bingung generasi orang tua mereka yang udah ngelewatin masa sulit depresi hebat dan Perang Dunia II. Dan yang mungkin paling mencolok ya, paradoks wanita Amerika itu. Betul, paradoks wanita Amerika. Sumber ini secara eksplisit nyorot data kalau rata-rata kebahagiaan wanita di AS justru turun. Padahal itu di periode waktu di mana mereka meraih kemajuan signifikan dalam hal pendapatan, pendidikan, karir, otonomi pribadi. Ini beda sama tren di negara maju lain, di mana meskipun kebahagiaan pria mungkin naiknya lebih cepat, kebahagiaan wanita nggak nunjukin penurunan. Ditambah lagi ada sinyal soal kecemasan dan depresi juga ya. Sumber nyebutin ada beberapa indikasi meskipun datanya mungkin nggak sekuat data kebahagiaan atau bunuh diri ya, bahwa gejala kecemasan dan beberapa bentuk depresi mungkin ngalamin peningkatan di dekade-dekade pasca perang, setidaknya di sebagian populasi negara maju. Semua ini kayaknya ngarah ke kesimpulan yang agak ironis gitu ya. Semacam perasaan kolektif gimana gitu. Ya, sumber nyiratin adanya semacam perasaan umum yang mungkin bisa diringkas gini. Mengingat betapa luar biasanya kemajuan dunia kita secara objektif, rasanya kok nggak ada dari kita yang sebahagia yang seharusnya ya. Ini ngingetin ke kutipan komedian Louis C.K. yang disinggung di bagian lain sumber, bahwa kita mungkin jadi idiot manja, yang gampang ngeluh soal hal kecil dan gagal ngehargain betapa jauh lebih baiknya kondisi hidup kita dibanding generasi dulu. Kita mungkin terlalu cepat beradaptasi sama kemajuan, terus netapin ekspektasi yang lebih tinggi lagi. Jadi apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami yang udah nyimak sumber ini? Jelas ya, kebahagiaan itu rumit. Bab 18 ini nunjukin keterkaitannya sama kekayaan nasional. Itu kelihatan dari data global. Tapi hubungannya nggak linier, nggak otomatis. Faktor-faktor lain kayak gimana kekayaan itu didistribusiin, ketimpangan, beda pengalaman dan nilai antar generasi, kohort, dan mungkin juga ekspektasi kita sendiri yang terus gerak. Semuanya mainin peran penting. Bener sekali. Sementara ukuran-ukuran objektif kesejahteraan, kesehatan, harapan hidup, melek huruf, akses ke pengetahuan yang dibahas tuntas di bab lain sumber ini, nunjukin tren peningkatan yang luar biasa dan cukup konsisten secara global. Kebahagiaan subjektif tampaknya jauh lebih lengket, lebih kompleks, lebih dipengaruhi faktor psikologis dan sosial. Data ini seolah negasin kalau kemajuan manusia itu bukan melulu soal materi atau kondisi fisik aja. Gimana kita berhubungan satu sama lain, gimana kita mandang posisi kita di masyarakat, isu perbandingan sosial, gimana kita ngerasain keadilan atau kesenjangan. Kayak yang mungkin tersirat dari referensi sumber soal menyusutnya kesenjangan kebahagiaan rasial di AS dari bab 15. Semua ini kayaknya krusial banget buat rasa bahagia kita. Baik, jadi mari kita tarik beberapa benang merah ya dari penelusuran kita di bab 18 soal kebahagiaan ini. Pertama, kebahagiaan meskipun subjektif ternyata bisa dan dicoba diukur secara agregat, walau ya dengan segala keterbatasannya. Kedua, secara global ada korelasi positif antara kekayaan suatu bangsa dan tingkat kebahagiaan rata-rata penduduknya. Tapi, nah ini, korelasi ini nggak sempurna. Ada anomali penting, kayak stagnasi kebahagiaan di Amerika Serikat, yang ngingetin kita kalau faktor lain kayak ketimpangan distribusi pendapatan itu ngaruh banget, terutama di negara yang udah makmur.
Kita juga lihat betapa kompleksnya pengaruh usia, generasi atau kohort, dan periode waktu terhadap tren kebahagiaan, dan bahkan indikator ekstrim kayak bunuh diri. Dan kabar baiknya, secara historis, tingkat bunuh diri saat ini cenderung lebih rendah dibanding puncak-puncak di masa lalu. Intisari terpentingnya mungkin kesadaran kalau kebahagiaan itu fenomena multifaset ya. Kita nggak bisa mahamin cuma dengan lihat satu metrik aja. Perlu ada keseimbangan lihat kondisi objektif hidup, kesehatan, kebebasan, pengetahuan, dan pengalaman subjektif, kepuasan, emosi positif. Dan kita juga perlu nerima kalau masih ada teka-teki nih. Masih ada hal yang belum sepenuhnya kita paham soal kenapa kemajuan material yang pesat banget nggak selalu serta-merta ngasilin peningkatan rasa bahagia yang sepadan buat semua orang di semua tempat. Dan ini membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Kalau kondisi objektif hidup kita secara rata-rata udah membaik secara dramatis kayak yang ditunjukin data-data lain di sumber ini soal kesehatan, harapan hidup, pengetahuan dan sebagainya, tapi kebahagiaan subjektif bisa mandek atau bahkan turun buat kelompok tertentu di beberapa negara maju. Apa ya yang bisa kita simpulkan tentang sifat kebahagiaan itu sendiri? Apalagi yang sebenarnya berkontribusi pada rasa bahagia kita di luar kemajuan materi dan kondisi fisik? Apakah ada batas atas gitu sejauh mana perbaikan kondisi eksternal bisa ningkatin kesejahteraan internal kita? Dan kalau gitu, perubahan apa, baik di level personal maupun sosial, yang mungkin lebih diperlukan buat benar-benar ningkatin rasa bahagia kita ke depan? Sebuah pertanyaan besar untuk Anda bawa pulang. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.